Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Rohimin dengan nomor induk mahasiswa 2021 1310042. Dan perkenalkan, nama saya Herda Agung Winata dengan nomor induk 21 113 114. Perkenalkan, nama saya Nadila Amalia Wibowo dengan NPM 2021131025. Baik, di sini kita akan menjelaskan pembuatan data integration atau data integrasi di Pentaho. Tools yang akan kita gunakan di sini ada beberapa tools, yaitu Exam Control Panel untuk penyalaan server, kemudian Google Chrome untuk membuka PHPMyAdmin, selanjutnya Pentaho itu sendiri. Baik, langsung saja kita ke praktikumnya. Yang pertama, kita buka aplikasi Exam Control Panel. Setelah memasuki Exam Control Panel, kita start Apache dan MySQL. Setelah di start, lalu kita masuk ke Google Chrome. Lalu di sini cari PHPMyAdmin. Nah, di sini kita akan membuat database dengan nama dbMclone sesuai dengan kasus kita pilih. Setelah itu, langsung menuju pembuatan data integration di Pentaho. Nah, di sini kita akan memasuki aplikasi Pentaho. Hal yang pertama dilakukan sebelum kita masuk ke data integrasi dan proses ETL atau Extract Transform Load, yaitu kita harus membuat koneksi database. Pertama-tama, pilih Transformation, kemudian pilih New. Nah, di sini kita sudah memilih New. Kemudian kita masuk ke View. Nah, di sini ada Database Connection. Kita pilih, lalu klik kanan. Pilih New. Di sini kita akan membuat koneksi agar bisa terhubung ke database yang kita buat tadi di PHPMyAdmin. Karena kita menggunakan MySQL, maka kita di sini pilih MySQL. Oke, kita beri nama connection name-nya itu misalnya koneksi Maclone. Nah, di sini ada hostname, kita isi localhost. Kemudian ada database name, database name-nya sesuaikan dengan database yang telah kita buat di PHPMyAdmin, yaitu dbMclone. Lalu di sini ada username. Username ini kita isikan root. Untuk password kita tidak isi. Nah, setelah itu kita tes apakah koneksi ini berjalan. Baik, koneksi sudah terhubung. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pembuatan data integrasi dengan konsep ETL atau Extract Transform Load. Di sini kita akan pilih input. Di sini kita akan menggunakan CSV ya, CSV file input. Masukkan di sini. Karena di sini saya menggunakan beberapa tabel, kita coba terlebih dahulu untuk satu saja. Dan masukkan juga tabel outputnya di Oke, di sini kita akan masukkan ya CSV yang telah dibuat gitu. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita beri nama contoh
Saya masukkan tentang pelanggan. Enclosure-nya kita gunakan strip. Kita browse ya, untuk mencari CSV file yang telah dibuat. Oke. Oke, kita cari di sini di file musik. Kita cari ini pelanggan. Kita pilih OK. Oke. Kita coba get field terlebih dahulu. Apakah ada? Kita pilih OK. Oke. Di sini ada field, 4 field, yaitu ID, nama, email, dan telepon. Nah, kita review. Oke, data di sini ada masuk. Kita close. Ini data dari CSV-nya ya. Kita close. Kita pilih OK. Oke, di sini sudah. Kita sambungkan ke tabel output. Di sini kita pilih main output ya. Kemudian klik 2 kali. Di sini kita kasih nama juga TBL pelanggan. Oke, ini koneksinya sudah. Kita kasih nama pelanggan aja. Kita di sini koneksinya udah, yang telah kita buat tadi sebelumnya. Nah, di sini kita beri nama TBL pelanggan. Oke, di sini kita checklist ya, truncate tabelnya. Oke, kita cari terlebih dahulu di SQL-nya. Kita lihat apakah sudah masuk. Oke, di sini sudah ada. Kita coba execute. Oh, ini sudah ada. Baik, kita close. Kemudian kita pilih OK. Ternyata sama ya namanya. Di sini kita save terlebih dahulu sebelum kita running. Kita save di folder transformation. Kita beri nama Maclun DB. Kita save. Kita coba running. Apakah ini berhasil? Run. Oh, ternyata CSV diubah ke tabel output berhasil. Lalu kita cek di PHP MyAdmin. Apakah datanya sudah masuk? Kita lihat di DB Maclun. Oke, ternyata tabel pelanggan sudah masuk. Dan juga data-datanya juga sudah masuk. Seperti itu. Nah, di sini saya mempunyai, jadi ini adalah proses data integration menggunakan ETL. Nah, di sini baru memasukkan satu tabel. Nah, di sini saya mempunyai 4 tabel lagi, jadi total ada 5 tabel. Oleh karena itu, kita samakan tutorialnya seperti yang tadi. Baik, langsung saja. Baik, di sini kita akan lanjutkan 4 tabel lagi. Langsung saja. Tahapannya seperti sama dengan yang tadi ya. Oke, langsung saja kita ke praktikumnya.
Baik, di sini kita sudah menyelesaikan atau memasukkan dari CSV ke output tabel. Di totalnya ada 5 tabel. Kita akan coba running ya. Apakah ini berhasil atau tidak. Bismillah. Run. Oke. Di sini kita sudah finished ya. Dari tabel produk, tabel supplier, tabel material, tabel pesanan, dan pelanggan. Sini kita sudah finish, berarti sudah berhasil gitu. Kita tinggal cek gitu ya di PHP MyAdmin apakah si tabelnya sudah masuk ke database yang telah kita buat sebelumnya. Oke, kita refresh terlebih dahulu. Oke, nah di sini kita ketika memasuki DB Maklun sudah masuk 5 tabel yang telah kita buat di Pentaho tadi dengan menggunakan konsep ETL, extract, transform, load. Mohon maaf. Di sini yang pertama itu ada tabel pelanggan dengan ada datanya. Kemudian ada tabel pesanan. Kemudian ada tabel produk. Kemudian ada tabel supplier. Kemudian ada tabel material. Nah, jadi itu mengenai penjelasan mengenai praktikum data integration atau data integrasi dengan software Pentaho gitu. Dengan software Pentaho. Baik pada kali ini atau pada praktikum selanjutnya kita akan membuat star schema. Pada praktikum sebelumnya kita telah membuat satu database, kemudian diisi beberapa tabel dengan menggunakan Pentaho. Kita langsung saja ke praktikum pembuatan star schema. Pada pembuatan star schema ini saya akan menggabungkan 2 tabel produk dan tabel supplier untuk menjadi satu tabel dimensi. Di sini kita membutuhkan 2 tabel input. Kita masukkan tabel input pertama yaitu produk. Kemudian get SQL. Pilih tabel produk. Pilih yes, kemudian oke. Dan tabel kedua kita gunakan tabel supplier. Seperti biasa get SQL. Kemudian pilih tabelnya. Pilih yes, lalu pilih oke. Di sini kita menggunakan atau membutuhkan stream lookup untuk nantinya menggabungkan dari 2 tabel di atas pada stream lookup ini. Kita hubungkan tabel produk dengan tabel supplier kepada stream lookup. Mohon maaf. Kita klik 2 kali. Di sini kita beri nama step 1. Kita lookup stepnya, pilih produk. Kemudian di sini ada 2 kunci yang kita butuhkan. Yang pertama kita akan masukkan tabel ID supplier untuk menjadi kunci pertama. Kemudian yang kedua itu ID produk. Dan di sini kita untuk yang kolom tabel kedua itu kita langsung get lookup field biar otomatis.
Nah, di sini kita bisa diseleksi mana saja yang akan dimasukkan ke tabel dimensi nantinya. Jika kita butuh semuanya, maka kita masukkan semuanya. Nah, di sini saya membutuhkan semuanya. Pilih OK. Kemudian kita coba review apakah ini berhasil. Quick launch. Oke. Di sini tabel tabel supplier dan tabel produk berhasil digabungkan. Kita close. Oke. Penggabungan berhasil. Kemudian kita akan menambahkan 2 select value, 1 add sequence, dan tabel output. Agar nantinya tabel dimensi ini bisa masuk ke database yang telah kita buat sebelumnya. Select value. Kita cari di simpan di sini, kemudian lagi kita simpan di sini. Kemudian kita masukkan add sequence. Lalu kita masukkan tabel output. Oke. Kita gabungkan. Kemudian gabungkan. Kemudian sambungkan. Pada select value, kita kasih nama seleksi 1. Ini untuk penamaannya bebas. Kemudian kita pilih get field to select. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan data atau menghapus data. Tetapi kalau misalkan kita menambahkan data dan mau menghapus data, kita harus pilih OK. Kita harus juga bisa menambahkan di sini juga. Karena ini saling berhubungan. Jika misalkan di sini kita menghapus data, deskripsi misalkan, kemudian di select value kedua tidak dihapus, maka akan terjadi error. Seperti itu. Dan kita langsung saja pilih OK. Kemudian ini step seleksi 2. Mohon maaf. Sama get field to select. Nah, di sini tadi sudah dimasukkan sebelumnya di add sequence. Kita hapus saja karena tidak digunakan. Langsung pilih OK. Nah, di sini pada tabel output kita masukkan, misalkan saya akan memberi nama dimensi supplier. Koneksinya sama. Di sini target tabelnya kita kasih nama juga dim supplier. Jadi ketika masuk ke database yang telah kita buat, maka namanya akan dim supplier. Kita SQL terlebih dahulu. Maka ada ini data yang tadi telah digabungkan, kemudian execute. Oke. Close. Oke. Oke, sudah selesai. Kita coba running. Apakah ini berjalan lancar atau terjadi sebuah error. Terlebih sebelumnya kita save terlebih dahulu.
Di transformation, kita beri nama dimensi supplier. List shape, kita coba running. Oke, ini sudah berhasil. Ketika di running, start skema yang pertama yaitu tabel supplier dan produk telah berhasil dieksekusi. Langsung saja kita lihat di PHP MyAdmin-nya atau di database yang telah kita buat sebelumnya apakah sudah masuk datanya. Nah, di sini sudah masuk dim supplier. Ini penggabungan supplier dengan produk. Seperti itu untuk start skema selanjutnya hampir mirip dengan start skema yang telah dibuat seperti ini. Seperti itu. Di sini kita sudah mempraktekkan start skema. Di sini kita menggunakan 4 tabel, kemudian 4 tabel yaitu tabel supplier, tabel produk, kemudian tabel pelanggan dan tabel pesanan menjadi 2 tabel dimensi. Kita lihat di PHP MyAdmin-nya atau di database yang telah kita buat. Sini kita sebelumnya membuat 5 tabel, mohon maaf. Nah, di sini kita mendapatkan beberapa tabel dimensi yang telah kita buat sebelumnya. Seperti ini. Dan dimensi produk. Dan dimensi supplier. Oke. Seperti itu. Praktek yang pertama itu mengenai pembuatan database yang ditambahkan tabel menggunakan Pentaho, kemudian membuat tabel dimensi atau sering disebut start skema. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kita semua atau kita bertiga atas penjelasan yang mungkin kurang baik ataupun masih kurang dalam penjelasannya. Mungkin itu saja yang dapat kita bertiga jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.